Kalau kita mikirin tentang supercar, apalagi yang bermesin tengah, biasanya yang muncul di pikiran kita adalah berbagai supercar yang dibuat di Eropa, terutama dari Italia. Tapi kadang-kadang Amerika juga membuat supercar bermesin tengah yang luar biasa. Dan kali ini gue bakal bahas sebuah supercar asli dari Amerika yang keren banget. Namanya adalah Saleen S7. Saleen S7 pertama kali dibuat pada tahun 2000, tapi baru mulai dijual ke orang-orang pada tahun 2003. Walaupun begitu, versi mobil balap dari S7 yang disebut S7R udah langsung ikutan balapan sejak tahun 2001. Tapi itu nanti dibahasnya. Sekarang mobil jalanannya dulu. Dari bentuknya aja, mobil ini kelihatan kenceng. Dan memang, mobil ini punya kemampuan yang sesuai dengan penampilannya. Bahkan, ini merupakan salah satu mobil paling kenceng pada masanya. Saleen S7 menggunakan mesin 7.0 liter V8 yang menghasilkan 550 horsepower. 0 ke 100 dalam 3,3 detik dan punya top speed 322 km per jam. Untuk mobil super di tahun 2000, itu bukan angka yang kaleng-kaleng. Bahkan untuk standar zaman sekarang, Saleen S7 masih punya kemampuan yang hebat. Performanya bukan cuma karena mesinnya yang kuat, tapi karena bentuknya yang aerodinamis. Pendiri dan pemilik dari perusahaan Saleen yang bernama Steve Saleen mengatakan bahwa mobil McLaren F1 merupakan patokannya dalam membuat S7. Itu kenapa S7 punya bentuk yang unik, seperti bagian belakangnya yang panjang dan banyaknya lubang ventilasi di seluruh bodi mobil. Itu bukan karena mereka punya tim desainer yang aneh, tapi itu merupakan hasil dari berbagai uji coba di wind tunnel yang mengatakan kalau ini adalah bentuk mobil yang aerodinamis. Dan menurut gue pribadi, kelihatan sih kalau McLaren F1 punya pengaruh yang besar dalam pembuatan dan penampilan mobil ini. Karena pada tahun 2000, McLaren F1 masih dianggap sebagai mobil super paling hebat. Dengan bentuk yang aerodinamis, Saleen S7 juga menghasilkan banyak downforce, walaupun nggak pakai sayap belakang yang besar. Terus bagian paling keren itu pintunya. Gila, keren banget ya! Bukan cuma bentuknya aja yang licin, tapi Saleen S7 juga ringan karena rangkanya terbuat dari baja ringan dan aluminium serta dengan bodi mobilnya yang terbuat dari carbon fiber. Itu semua membuat mobil ini cuma memiliki berat 1.300 kg. Dengan bentuk yang aerodinamis dan bodi yang ringan, Saleen S7 punya handling yang hebat. Bahkan di belokan tajam, mobil ini bisa melewatinya dengan gampang. Lu putar setir ke kanan atau ke kiri, mobil ini langsung respon. Walaupun S7 kelihatannya kayak mobil balap yang bisa dipakai di jalanan, bukan berarti mobil ini nggak bisa beradab. Karena kalau kita lihat interiornya, S7 masih punya interior yang lumayan bagus. Walaupun memang ada unsur mobil balapnya. Kayak kursinya yang nggak bisa dimajuin atau dimundurin. Loh, terus gimana kalau kakinya nggak nyampe? Jadi, bagi setiap orang yang mau beli Saleen S7, mereka datang langsung ke pabriknya Saleen, terus posisi duduknya bakal disesuaikan bagi masing-masing pembeli. Tapi kalaupun lo pengen ubah posisi, setirnya bisa sedikit dimajuin, dimundurin, dinaikin, dan diturunin. Di interiornya juga, lu bakal lihat kalau S7 menggunakan transmisi manual 6 percepatan. Dan yang paling keren adalah layar ini yang bisa muncul. Nah, layar ini terhubung ke kamera belakang mobil, jadi lu bisa parkir mobil ini dengan mudah. Nah, tadi gue udah bahas panjang lebar tentang Saleen S7, dan kelihatan kalau ini mobil yang luar biasa kan? Tapi ini baru versi pertamanya. Karena di tahun 2005, Saleen membuat S7 Twin Turbo. Apa bedanya? Mobil ini menggunakan 2 tambahan turbo. Mesinnya masih sama, yaitu 7.0 liter V8, tapi menggunakan twin turbocharger yang menghasilkan 750 horsepower. 0 ke 100 dalam 3,3 detik dan punya top speed sekitar 400 km per jam. Gila banget! Dan ini mobil jalanan loh. Tapi kalau tenaga segitu banyak masih belum cukup buat lo, jangan kecewa. Karena di tahun 2006, Saleen menawarkan Competition Package untuk S7 Twin Turbo. Ini paket opsional untuk S7 Twin Turbo yang menambahkan jumlah tenaganya menjadi 1000 horsepower beserta tambahan sayap belakang dan splitter depan yang terbuat dari carbon fiber. Itu jumlah tenaga yang sama seperti Bugatti Veyron loh. Saleen S7 dan S7 Twin Turbo diproduksi sampai tahun 2009. Kemudian di tahun 2017, Saleen mengumumkan kebangkitan dari S7 dengan versi terbarunya bernama S7LM. Ini merupakan versi lebih ekstrim dari S7 Twin Turbo yang menghasilkan 1000 horsepower. Itu kalau pakai bensin biasa, tapi kalau pakai bensin beroktan tinggi, S7LM bisa menghasilkan 1300 horsepower. Itu juga ditambah dengan rem baru, velg baru, dan sayap belakang yang gede. Oke, tadi gue udah bahas tentang Saleen S7 dan berbagai versinya. Sekarang waktunya gue bahas versi mobil balap dari S7, yaitu Saleen S7R. Nah, mobil ini lebih kenceng dan lebih sangar dibanding S7 biasa, jelas ya.
Kalau kita lihat mesinnya, S7R menggunakan mesin 7.0 liter V8 sama kayak S7 biasa, tapi jumlah tenaganya ditingkatin jadi 630 horsepower dan memiliki berat cuma 1100 kg. Ketika S7 biasa dibuat di Amerika, S7R justru dibuat di Inggris oleh Ray Mallock Limited. Kemudian pembuatannya diambil alih oleh Oreca di tahun 2006 sampai 2009. Selama rentang produksinya, Celine S7R digunakan dalam berbagai ajang balapan, mau itu di Amerika Serikat dengan mengikuti Grand American Road Racing Championship dan American Le Mans Series, atau di benua Eropa dengan mengikuti European Le Mans Series, FIA GT Championship, dan 24 Hours of Le Mans. Celine S7R terbukti punya kemampuan yang hebat dengan berhasil menang beberapa kali di Grand Am, ALMS, bahkan sampai berhasil menang di 24 Hours of Le Mans pada kategori GT1 di tahun 2010. Biar nggak terlalu panjang, gue langsung sebutin aja semua data yang relevan. S7R udah bersaing sebanyak 235 kali dan telah berhasil meraih 154 podium dan 78 kemenangan. Berarti dari semua balapan yang diikuti, cuma terdapat 3 balapan di mana pengemudi dari S7R nggak mendapatkan menang ataupun podium. Kelihatan banget dari data itu bahwa S7R merupakan mobil balap yang luar biasa. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Celine S7 merupakan supercar yang mungkin jarang dibahas atau diketahui oleh orang, apalagi buat kita yang jauh di Indonesia. Tapi ini merupakan mobil yang luar biasa banget, mau itu yang versi jalanan atau versi sirkuitnya. Kemiripan itu bisa terjadi karena kedua versi itu dibangun bersamaan. Karena salah satu tujuan dari dibuatnya S7 adalah supaya Celine bisa ikut balapan GT. Jadi gimana pendapat kalian tentang Celine S7? Apakah ini pertama kalinya dengar nama itu atau udah lama tahu? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.